Bisakah kita seperti orang Niniwa di dalam kesepakatan mereka di saat wilayah mereka, kota mereka ditetapkan untuk benar-benar dihancurkan? Apa yang mereka lakukan? Sanggupkah saudara untuk melakukannya? Merendahkan hati di hadapan Elohim? Bertekuk lutut? Bersepakat seluruh rakyatnya? Bisakah? Jadi berdoa lebih dan lebih lagi. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Bangun hubunganmu, bertaut akan Yang aku. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Jadi nubuatan itu saudara akan tergenapi seperti yang saya katakan beberapa hari lalu. Bagaimana nubuatan tidak tergenapi? Bisakah kita seperti orang Niniwa di dalam kesepakatan mereka di saat wilayah mereka, kota mereka ditetapkan untuk benar-benar dihancurkan? Apa yang mereka lakukan? Sanggupkah saudara untuk melakukannya? Merendahkan hati di hadapan Elohim? Bertekuk lutut? Bersepakat seluruh rakyatnya? Bisakah? Jadi berdoa lebih dan lebih lagi. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Bangun hubunganmu, bertaut akan aku. Tadi saya bertanya, apa sih arti bertaut ini? Sampai saya uji lagi, ya. Jadi setiap kalimat-kalimat itu diuji loh, ya. Kalau suara Elohim, jangan terlalu gampang kita mengklaim. Tadi juga kita membahas hal ini, ya. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran. Di saat jemaat satu bermimpi langsung tangkap klaim, satu berpenglihatan langsung tangkap klaim. Nah, satu bernubuat ditangkap klaim tanpa menguji, ya. Sehingga kebanyakan berkanjang kepada apa? Mimpi, nubuatan, suara roh, penglihatan. Kita tidak bisa berkanjang hanya kepada ini saja, tidak, ya. Saya sampaikan kepada saudara melalui pelayanan yang kami kerjakan saat ini, ya. Semua itu dibukakan. Mimpi, nubuatan, penglihatan, dan suara roh. Namun itu berulang-ulang harus tetap kami kaji dan tanya kembali, ya. Karena dia akan berfirman. Satu contoh, ada satu kalimat yang saya dengar seperti kemarin, ya. Kalimat yang keluar itu tiba-tiba saja, ya. Bapa dan anak dalam satu pribadi, yakinkanlah umatku memahaminya. Saya tanya lagi, Bapak, apakah engkau? Bersaksilah. Sampai 3 kali saya tanya, apakah ini yang harus saya sampaikan? Bersaksilah. Saya tanya lagi, jawabannya apa? Bersaksilah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti fix, ya. Dan dalam beberapa hal saya selalu bertanya kepada Elohim, Bapak, contoh tiba-tiba di dalam hati ini, ya, di dalam hati ini ada seperti nyangkut atau gimana tepatnya, saya kurang tahu berkata-kata dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Bataknya ada yang sukot itu seperti nyangkut, ya. Saya katakan, Bapak, kok di dalam hati ini seperti ada sesuatu ini, ya. Sementara secara akal budiku saya biasa aja, tetapi di hati kok ada seperti kesedihan yang sangat dalam, ya. Nah, jadi ya saya terbawa dengan hati yang sedih tadi. Nah, saya bertanya, apakah aku mendukakanmu? Apakah ada kesalahanku? Ya, saya orang yang suka bertanya apa, selidiki aku. Jadi saya orang yang kalaupun diizinkan bisa mendengar suara Elohim, saya tidak menjadikan dia seperti dukun, seperti orang kan apa-apa mau sakit perut ditanya, hilang pulpennya ditanya, atau apapun, ya kan, ditanya, ya. Nah, dia tidak seperti itu, ya. Yang selalu saya tanyakan itu apa? Diri saya. Orang lain itu jarang saya tanya. Terlebih dahulu saya tanya diri saya, Bapak, apa satu hari ini yang salah di hadapanmu?
Di mana perkataanku yang salah, di mana tindakanku yang salah, saya selalu bertanya, ya. Nah, walau banyak yang kudengar, aku mengasihimu. Itu penghiburan bagiku, ya. Kenapa? Di saat kita selalu menyelidiki hidup kita, Dia sangat bersuka cita, ya. Jadi kalau sudah mendengar suara Elohim, saran saya, ya, jangan terlalu bangga mendengar suara. Jangan. Karena apa? Di saat kita banyak tahu, kita banyak dituntut, ya. Nah, tetapi kalau udah dianugerahkan, dikaruniakan, ya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Saya katakan jangan terlalu bangga mendengar suara Elohim. Karena yang patut engkau tanyakan itu apa? Bukan perkara zaman-zaman ini atau perkara A, B, C, dan E. Tanyakan bagaimana engkau di hadapannya. Itu. Apakah engkau berkenan karena banyak orang yang berkarunia. Bahkan Elohim pun tidak berkenan kepadanya. Banyak. Dan karunia itu ya sudah diberikan. Yaitu sudah ada. Tetapi perkaranya sama seperti saya menjelaskan kemarin tentang bahasa roh. Banyak orang yang dikaruniakan bahasa roh. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan karunia yang telah dipercayakan itu, engkau telah berkenan di hadapannya? Karena karunia-karunia tidak menjamin keselamatan. Ya, tetapi yang menjamin keselamatanmu bagaimana? Bagaimana engkau yang berkarunia diberikan talenta dan mengembangkan itu dan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Elohim itu. Ya. Nah, pertanggungjawabannya itu bukan kecil, ya, besar. Semakin diberikan karunia, itu semakin besar yang kita perhadapkan nantinya di hadapan Elohim. Ya. Karena saya tahu akan hal itu, makanya bagiku tidak main-main untuk mengikut Elohim. Enggak. Karena saya tidak mau di saat Dia memberikan saya kepercayaan, tetapi saya pun mencuri kemuliaan dengan kepercayaan itu. Karena banyak orang diberikan karunia, diberikan anugerah, tetapi mereka bahkan mencuri kemuliaan Elohim. Inilah kejatuhan yang sangat banyak di akhir zaman. Ya. Seperti apa mencuri kemuliaan itu? Mulai senang untuk dipuji. Ya, mulai mencari pengakuan. Tanpa mengembalikan semuanya kepada Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, ya. Mulai menikmati keadaan di saat sudah mulai diangkat. Kebanyakan kejatuhan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim di mana? Kejatuhan mereka di saat mereka telah diangkat. Ya. Yang tadinya keadaan ekonominya masih perintisan, ya, susah, berdoa, bertelut, ya, mulai Elohim perbaharui sampai akhirnya mulai besar. Tetapi di saat besar dijumpai pun sulit, ya, dijumpai sulit. Jadi seperti saya beberapa waktu itu yang saya cerita kemarin, ya. Saya mau numpang tidur saja di gereja, tidak diizinkan. Ya. Dia bilang apa? Bapak ini bilang apa? Jangankan dari luar gereja, dari sesama denominasi pun harus punya janji untuk ketemu dengan saya. Wow. Saya bilang, oh gitu Pak. Ya, dari sesama denominasi harus buat janji dulu untuk bertemu dengan saya, katanya. Dalam hati, kalau datang kepada Tuhan, Raja yang punya langit, dia nggak punya langit tuh. Dia hanya punya gedung gereja. Tetapi seperti itu persyaratannya, ya. Hanya karena kita tidak satu denominasi, persyaratan luar biasa. Saya ketemu yang menciptakan, bahkan Bapak itu diciptakan olehnya, bertemu dia pun nggak ada syarat, ya. Hanya dia melihat bagaimana hati kita tulus. Dia tidak melihat apakah kita pendosa atau tidak. Ya, bahkan dia mengasihi orang berdosa. Hanya mau numpang tidur di gereja, saudara.
saya harus menghadapi. Mana surat pengutusan? Saya kasih Matius pasal 28. Ya. Bukan itu yang saya maksud, Pak. Ini langsung dari pemilik langit. Ya. Saudara tahu Matius 28? Pergilah amanat agung. Dan itu kan langsung perintah dari dia toh. Langsung dari perintah Sang Maha Kuasa, Raja Agung, Raja Mulia, yang katanya bahkan mereka beribadah kepadanya. Masakan saya membawa surat pengutusannya itu tidak diakui, saudara? Ya, bertobat kita para gembala-gembala ini ya. Masakan untuk bertemu juga harus pakai hitam di atas putih ini, harus pakai tunggu jadwal janji dulu ya kan. Nah, bertemu yang menciptakan saudara, yang memberikan napas kepada saudara, tidak seribet itu. Ya. Nah, duduk saja saya nanti berdoa seperti ini, hadir dia. Apa anakku, kekasihku, mempelaiku, sahabatku. Ini jangankan dari luar denominasi. Dengan tegasnya suara itu. Sampai saya bilang, Pak, cakari koper saya. Siapa tahu Bapak curiga saya teroris atau apa. Bisa. Saya hanya diperintahkan Elohim ke sini untuk berdoa bagi wilayah ini dan menyampaikan kepada hamba-hamba Elohim yang ada di sini supaya menaikkan puja penyembahan. Sudah, sebelum ibu pun datang, saya sudah menyampaikan itu, katanya dengan sombongnya. Sudah, nggak apa-apa, Pak, bagus Pak. Cuman saya harus tetap melakukan tugas saya harus dua keliling di tempat ini. Ya. Alhasil itu ditunjukkan tidak berapa lama terjadi banjir. Ya padahal saya datang ke sana menyampaikan itu, terjadi juga banjirnya, ya kan? Itu ngerinya di zaman ini, ya. Kasih semakin dingin. Bertemu dengan dia saja, ya. Tanpa syarat. Ini masakan kalau saya ditanya mana surat pengutusan saya kasih, Matius 28 tidak diakui di dunia, memang benar lah ya. Tidak ada tempat bagi dia untuk meletakkan kepalanya. Ya. Dia datang, firman itu datang dan telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Dan manusia tidak menerimanya. Ya. Jadi banyak yang sudah tertutup matanya. Melihat mana yang dari Elohim, mana yang tidak. Masa akan harus surat yang ditangani manusia ini baru diakui? Sementara ini Matius 28 langsung disahkan, distempel dari surga ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan percayalah aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Itu sudah disahkan, distempel. Siapa yang stempel? Juru selamat itu sendiri. Siapa yang stempel? Sang pencipta itu sendiri. Masakan ini saudara tidak akui? Harus mengakui tulisan tangan manusia, ya, yang distempel oleh manusia. Bagaimana kita ini hidup di dunia ini ya? Hanya mengakui apa yang disahkan oleh manusia, yang disahkan oleh Elohim tidak bisa berjalan. Benarlah memang kita hanya diuji di dalam dunia ini, ya. Banyak yang gagal ini tidak tahan uji, ya. Nah, jadi janganlah kiranya kita seperti itu, ya. Umat Elohim, bersatulah. Umat Elohim saling membuka hati, ya. Nah, selalu saya katakan, Elohim tidak menginginkan pengkotak-kotakan. Nah, itu dari dulu saya katakan, entah siapa pertama sekali yang menciptakan kotak-kotak ini, ya. Nah, kotak-kotak itu apa? Ini gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan kami yang benar. Ya. Kalau jemaat yang memiliki akal budi pasti akan menyimak. Jadi yang mana ini yang benar? Kalau saudara memakai akal budi yang Elohim berikan kepada saudara, pasti saudara menyelidiki kebenaran. Ya. Pasti saudara akan berkata, yang mana ini yang benar? Ini mengatakan di saat dia berhari Sabat tidak makan binatang haram, mereka yang benar. Ini mengatakan di saat mereka present worship, mereka mengakui karunia, ini yang benar. Ini yang mengatakan di saat mereka mengakui nama yang benar, ini yang benar. Nah, yang tiga ini tidak ada yang sama.
Lah, jadi yang mana nih diikutkan? Nah, itu kalau saudara memakai akal budi yang sehat, yang diciptakan oleh Elohim untuk menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini kemarin tadi ada SMS, ya. Ini mungkin saudara bisa kirim ke orang atau gembala yang mengirimkan. Oke, ini ada jaringan, center saja. Oh, pulsa kali habis. Center saja. Oh, baiklah. Tetap. Oh, senternya tidak ada. Senternya? Oh, enggak ada senternya itu. Oke, baik. Masih tetap berjalan. Ya. Kita akan lanjut. Tadi sampai di mana, Bu? Ibu punya senter? Artinya tinggal berapa, Bu? 10 Ini atau berapa? token habis ini. Iya, token. Nah, ini tokennya saja yang habis. Oke. Kita tetap lanjut, ya. Walau malam ini gelap, yang penting hati tetap terang benderang. Oke, baik. Kita lanjut sampai di mana tadi? Boleh. Udah cukup segitu. Capeklah dulu Ibu berdiri untuk menyinari. Sampai di mana tadi? Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mengkotak-kotakkan. Nah, tapi Elohim memberi kita akal budi. Akal budi untuk memahami dan menyadari, ya. Mana ini, siapa ini yang membawa kepada kebenaran, ya. Gereja inikah, gereja inikah, gereja inikah. Nah, puji Elohim, saya pun diberi kesadaran akan hal itu sehingga saya memutuskan, oh, yang membawa kepada kebenaran adalah firman, bukan pengajaran gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Karena mereka berjalan atas doktrin masing-masing atau filsafat masing-masing. Tetapi kita sebagai gereja yang sadar penuh, ya, maka di sini saya sampaikan, ya, mari berjalan sesuai dengan firman. Jadi tadi ada yang bertanya, oh itu Ibu Heni Situmorang itu sesat karena si anak ini atau ibu ini mau ikut saya buka kacamata dulu. Oh, tidak bisa. Si ibu ini mau ikut seminar dan diketahui oleh gerejanya atau gembalanya, dan ada yang SMS, ya, katanya Ibu Heni tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tidak memanggil Yesus. Lagi-lagi ini yang disebutkan. Jadi kalau tidak memanggil Yesus itu adalah sesat. Jadi Heni Situmorang adalah sesat katanya, ya. Nah, tetapi di sini saya mau sampaikan, kalau ini tadi seorang bapak, ya, kalau bapak klaim satu contoh, ya, yang tidak memanggil Yesus itu sesat, oke, dengarkan ini Pak, ya, mungkin Ibu bisa dari sini, kita mau ke, ya, oke, tidak. Nah, di sini saya sampaikan, kalau satu contoh pemahaman saudara hanya di kata itu, ya, kalau tidak memanggil Yesus sesat, berarti negara-negara lain sesat. Karena beberapa negara tidak memanggil Yesus. Mereka memanggil apa? Mereka memanggil, ada yang Iosu, ada yang Yesu, ada yang Jesus, ada juga memanggil Isa, ada yang Yesua, ada yang Yahusua, nah ada Yehosua. Nah berarti sesat dong ini semua. Itu kalau Bapak saudara berjalan sesuai dengan pemahaman yang Bapak pegang. Nah sekarang di sini bahkan saudara saya ajarkan. Sebentar. Sebentar ya. Ada itu bisa diisi tokennya.
Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Saya sudah kepanasan, saudara. Maaf Bu, kita Tidak apa-apa, Bu. lupa sekali tadi. Udah diisi? Sementara. Ini jalan, Wen? Oke, baik. Oke, kita lanjut. Oke. Boleh saja. Ada solusi. Oke, kita lanjut. Jadi tadi dikatakan kalau pemahaman kita tentang nama hanya karena tidak memanggil Yesus dan kita katakan itu sesat, ya, maka saya rasa salah. Ini karena masih kurang belajar, ya. Karena yang panggil Yesus itu cuman kita, Indonesia, ya, YESUS, ya. Kalau orang luar negeri bukan Yesus, ZESUS, ya. Nah, yang lain ada YESU, ada yang lain JESU, ada yang lain IOSU. Jadi nggak sama toh. Nah, jadi kalau pemahaman saudara hanya di situ saja mengklaim seseorang sesat karena tidak memanggil nama Yesus, saya rasa salah dan hati-hati untuk mengatakan, terlalu gampang mengatakan sesat, ya. Tapi di sini saya mengasihi saudara dan di sini saya akan ajarkan sedikit, ya. Cukup kita tahu dia lahir di mana? Di Bethlehem toh, ya. Jadi kita tanya saja di Israel sana. Siapa namanya dipanggil di Israel? Apakah Yesus? Itu saja dulu. Ya. Nah, kedua, kalau saudara berkata, ya kita kan Indonesia. Ya harus sesuai dong dengan bahasa kita. Ngapain kita mau pakai bahasa Ibrani? Perkaranya ini nama. Bukan kalimat atau kata yang bisa diterjemahkan. Sama seperti saudara. Kalau satu contoh nama saudara adalah Alex. Ya. Nama saudara adalah Alex. Nah, kalau sekiranya saudara pergi ke Amerika atau pergi ke Portugal atau pergi ke Inggris, saya rasa nama saudara bukan karena bahasa Portugal jadi Alex seperti itu, ya. Nah, atau kemana menjadi berbeda, bukan, ya. Tetap nama saudara tetap Alex. Nah, ejaannya tetap ALEX. Seperti itu, ya. Nah, ini kenapa nama Elohim kita ejaan namanya itu berbeda-beda. Nah, disinilah kita pakai akal budi kita yang diberikan Elohim itu tadi. Berarti ada yang salah. Nah, di saat kesalahan ini kita telah ketahui, maka apa yang harus kita lakukan? Menyelidiki kebenaran. Itu ya. Jadi buat saudara yang kami kasihi, ya, saya sampaikan kepada Bapak, jangan terlalu mudah mengklaim seseorang sesat hanya karena kata Yesus itu tadi yang tidak kami pakai. Karena saya sendiri mendengar suara itu dan memang diberitahukan namanya dan nama itu. Itulah namanya yang sesungguhnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan baca ulang, ya. Satu hal yang harus engkau sampaikan kepada umatku, berdoalah sungguh-sungguh. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Bangun hubunganmu yang bertaut akan aku. Nah, tadi saya bertanya, bertaut maksudnya apa? Bukan berpaut gitu, itulah yang saya bilang diuji. Tidak, bertaut. Bertaut itu melebihi berpaut. Ya. Nah, jadi ya biasa. Seperti itu saya searching Google. Apa artinya? Ternyata benar. Bertaut itu adalah berpaut sungguh-sungguh. Ya.
Jadi yang Elohim mau, bangun hubunganmu bertaut akan aku. Jadi artinya kita harus membangun hubungan kepada Elohim dengan berpadanan dan sungguh-sungguh kepada Elohim. Di atas perapian engkau dimurnikan, seperti peleburan emas di tungku perapian yang menyala-nyala. Begitu juga iman dan keteguhanmu diuji. Sebab aku meletakkanmu di dalam tungku di atas api yang menyala-nyala, meleburmu dan membentukmu menjadi emas murni yang dipersembahkan di bait suci sebagai persembahan yang kudus. Nah, jadi segala apa yang akan terjadi dan segala apa yang akan datang, ya, itu semua hanya sebagai proses peleburan, di mana ini masanya anak-anak Elohim akan dimurnikan. Sebagaimana emas dan perak itu dimasukkan ke dalam peleburan dan dimurnikan, demikianlah ini masanya, ini zamannya anak-anak Elohim akan dimurnikan. Ya, nyala lampu lagi. Haleluya. Memang Ibu Heni kalau live perjuangannya luar biasa. Asik. Ya, it's okay Bu. Terkadang lupa itu membawa hikmat sehingga saya harus disinari dengan terang. Nah, jadi tapi itu bukan terang-terang yang dibuat-buat ya. Bukan terang yang seperti di sosmed ya, dibikin nanti cahaya lampu di atas gini-gini kan. Ini cahaya kamu lihat dari Elohim katanya dibikin cahayanya. Hai. Semakin banyak sekarang yang aneh-aneh di zaman ini ya. Belum lagi kemarin saya lihat ada video ya, menyampaikan firman tetapi lagunya lagu dunia sambil gaya-gaya joget-joget seperti ini, katanya dengar suara Elohim. Nah, ini juga yang pernah saya sampaikan kepada saudara, hati-hati ini orangnya tidak dari Elohim ya, tapi ada aja pengikut ya kan. Masa pakai lagu dunia, main-main TikTok ya, berkata firman. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Jadi melalui kejadian-kejadian yang akan terjadi saudara terkasih, itu adalah pemurnian kepada seluruh bumi, di mana ini zamannya, ini masanya. Anak-anak Elohim akan semakin diuji iman dan keteguhan hatinya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapanmu, baik itu kesusahan, baik itu bencana, baik itu apapun, jangan engkau merasa seolah-olah itu seperti bara api yang menimpamu. Ya. Tetapi ingatlah, ujian iman akan diperhadapkan terlebih menjelang tanda bilangan ini. Ya. Ini kita harus ingat. Ini RUU. Saya tidak usah sebut kepanjangannya. Ya. Itu sudah disahkan saudara. Dan saya tahu itu akan disahkan. Mungkin besok saya akan sampaikan dan saya akan ulang. Beberapa tahun silam Elohim telah berfirman, komunis akan berdiri, dan apa yang dimaksud dengan hal ini. Nantikan besok. Ya. Karena saya harus punya topik dong. Nanti terlalu kita borong. Sementara batu ini belum kelar. Jangan susah saudara di saat saya batuk, karena saya sudah menikmati ini selama beberapa lama. Karena saya tidak akan pernah disusahkan oleh apapun. Saya hanya susah di saat saya tidak bisa merasakan hadirat. Itu kesusahan terbesar dalam hidupku, ya. Nah, jadi ini sudah berlaku saudara. Saudara tahu isinya apa dan seperti apa? Cek, buka di YouTube. Walau saya belum membuka, saya sudah tahu isinya apa. Dan saya sudah tahu penggiringannya itu untuk apa dan bagaimana dan seperti apa. Saya pernah sampaikan kepada saudara. Sebelum pemilihan pemimpin, saya sudah sampaikan siapa yang akan memimpin negara ini. Dan bahkan di postingan saya beberapa waktu lalu,
Saya sampaikan kepada saudara, saatnya bahkan kita merindukan rejim yang lama. Rejim Pak S. Soeharto. Bisa disebut. Oke. Saya pernah katakan kepada saudara, jikalau dia berdiri, maka kita akan merindukan rejim Soeharto. Ya. Saatnya ini pemurnian yang lebih lagi kepada saudara dan saya, yang benar-benar taat akan firman dan komitmen akan penolakan penyatuan ini, penyatuan mata uang ini. Bagaimana? Karena tentara-tentara akan dipakai untuk masuk ke masyarakat sipil. Sesuai firman. Apa iya saudara masih harus memikirkan perselisihan, perdebatan, pertikaian, kesombongan, ketamakan, keegoisan, kemarahan, kekesalan, mencari pengagungan dunia? Apa iya masih itu yang saudara pikirkan melihat semua ini? Ya, nggak ada waktu lagi untuk memikirkan karakter-karakter yang tidak berkenan. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu. Jikalau memang harus tertawan, tertawan. Jikalau memang harus mati karena pedang, ya mati karena pedang. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu untuk apa? Martir. Janganlah martirmu sia-sia. Karena sia-sialah engkau martir. Engkau siap katakan engkau martir, namun engkau tidak melepaskan segala keirian, kedengkian, kemarahan, kebencian, kepahitan. Apa guna? Karena setitik noda akan mencemari jubah putih yang tidak akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi fokus akan keselamatan. Fokus bagaimana hidup kita selama kita hidup di dalam bumi ini. Agar kita dilihatnya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita fokus untuk melakukan kehendaknya sekalipun seperti merosot dan berkurang-kurang tubuh ini. Tadi apa kamu bilang tadi? Sekalipun merosot tubuh jasmani ini. Nah, sekalipun tubuh jasmani ini merosot, tetapi kerohanian kita semakin diperbaharui, ya. Karena Ibu Heni semakin kurus katanya. Ya, memang benar itu, ya. Nah, tetapi ini pola hidup sehat, makanya kelihatan kurus, ya. Nah, sekalipun tubuh jasmani kita ini akan merosot, tetapi biarlah kiranya batin kita ini, roh kita ini, ya, semakin diperbaharui, saudara. Ya, nggak ada lagi gunanya engkau mempertahankan apa yang ada di dalam bumi. Kalau itu sudah terjadi, mau bilang apa, saudara? Mau pilih mempertahankan harta duniawi karena pencobaan yang besar itu nantinya di saat kita masuk ke dalam pemurnian akan iman dan keteguhan hati. Ya, iman kita untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Jangan sampai karena hartamu, karena jabatanmu, karena kenamaan, dan engkau pun lupa akan semua itu. Ya, karena banyak orang yang akan jatuh karena mempertahankan segala apa yang ada padanya, yang merupakan keinginan-keinginan daging. Ya, jadi hati-hati. Dari sekarang saya sampaikan segala pendataan-pendataan yang berupa digital, ya berhenti. Ya, bayar harga. Makanya segera kerjakan apa yang telah Elohim sampaikan kepadamu. Engkau harus mempersiapkan hidupmu di saat tidak bisa membeli dan menjual. Ya, sekarang cuek semua itu untuk mendengarkan. Saya yakin bahkan masih hitungan jari, ya, masih hitungan jari manusia, saudara pun akan memahami segala apa yang saya sampaikan kepada saudara.
Karena apa yang saya sampaikan adalah bersumber daripada Elohim. Ya. Karena Elohimlah yang menyampaikan. Hari itu saudara akan benar-benar mengingat bagaimana Elohim telah berfirman kepadamu, jauhi perkotaan. Persiapkan ladang-ladangmu. Ya. Saya yakin 100% itu keyakinan saya. Kalau bisa dia 100%, 1000%, 10%, itu akan terjadi saudara. Akan terjadi. Karena sebelum semuanya ini di hadapanku, Elohim sudah menyampaikan kalau itu akan terjadi. 2016 saya sudah dibukakan akan hal ini. Ya, saya sudah dibukakan. Dan itu di depan mata semakin nyata dan semakin nyata. Ya. Kita buka dulu dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Lukas di sini himbauan ya untuk menegaskan. Yahosua mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah yang diminta Elohim bagi kita saat ini. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, terus naikkan doa permohonanmu kepada Elohim, sebab dunia ini sedang diperhadapkan dengan masa pencobaan-pencobaan yang datang melanda bumi. Ya. Ingat yang disampaikan dari 2000 berapa itu ya? Intinya saya mengingat 2025 Elohim berfirman akan banyak bencana-bencana akan terjadi, dan kita melihat ya 2025 banyak sekali bencana-bencana. Nah, sekali lagi siapa yang berfirman? Sekali lagi saya sampaikan, apakah tidak tergenapi? Tergenapi, saudara. Coba cek segala apa yang disampaikan Elohim dari tahun 2016 melalui pelayanan ini. Adakah yang tidak tergenapi? Kalaupun ada yang masih belum tergenapi, percayalah. Kalau memang engkau menantikan penggenapannya itu akan terjadi. Namun ingatlah, saya sendiri yang telah disampaikannya, saya tidak mengharapkan itu terjadi. Karena saya tahu, di saat nubuatan itu terjadi, ya, terlebih tentang bencana-bencana, maka kesusahan yang dilanda oleh bumi. Kasihan kan, lihat orang ya, rumahnya tenggelam, habis semua. Kasihan kan, lihat tanah-tanah padinya semua gagal, ya. Apalagi waktu tsunami, saya ingat itu 2000 berapa, saya lupa, di Palu. Saya sampai menangis berseru. Saya dibilang udah gila itu katanya. 2018 ya. Saya dibilang gila ya, apalagi di gereja saya bersaksi makin gila saya. Karena saya bersaksi sambil berdoa, sambil menangis ya. Saya berseru, tolong Palu, doakan Palu. Elohim tunjukkan seperti ini. Saya bilang tidak tertirukan tangisku mungkin saat itu ya. Tetapi saya dikatakan gila, saya dikatakan wah udah aneh ini ya. Dan di saat itu terjadi, bagaimana saudara melihat tubuh-tubuh yang terbujur kaku itu, coba. Ya. Sampai berapa lama saya tidak buka media di saat saya sudah tahu itu terjadi. Saya hanya bilang lihat sudah terjadi. 2 minggu sebelum kejadian itu, saya berseru-seru bahkan kepada semua orang. 2 minggu, di Lampung juga seperti itu. 3 minggu sebelum saya sudah sampaikan, di Lombok sebelum saya sudah sampaikan, semua saya sudah sampaikan. Saya dianggap gila. Saya dianggap sesat. Karena apa sesungguhnya? Orang karena takut. Ya. Nah, di saat itu terjadi, mampu nggak saudara melihat tubuh-tubuh mereka yang terbujur kaku? Mampu nggak saudara melihat semua yang porak-poranda? Saya nggak sanggup melihat itu, ya. Bahkan saya seperti protes, ya. Saya tidak tahu protesnya kepada siapa, karena saya takut protes kepada Elohim, karena ya Dia yang punya kuasa. Kita manusialah yang penuh dengan keangkuhan hidup, ya, terlalu sombong di saat Dia berfirman hanya karena kepada hambanya yang kecil, ya.
yang tidak seberapa dipandang oleh umat manusia, sehingga kita mengabaikan dan menganggap rendah. Coba kalau mungkin Henny Situmorang ya punya mobil Alphard, janganlah dulu Alphard ya, kita taruhlah dulu Fortuner, Innova saja ya. Punya aset dilihat, punya rumah, ini Ibu Henny ya, sendalnya pun sendal jepit ya, motor pun tak punya, apa pun tak punya ya. Siapa yang akan mengakuinya untuk bernubuat? Tetapi lihat bagaimana kuasa Elohim dinyatakan terjadi. Sekarang saja di saat disampaikan itu tadi, aduh udah cukup lah Bapak, sudah cukup lah ya. Ini kok lagi-lagi Jawa Barat ada namanya nih ya. Karena beberapa kali kemarin itu setiap disebutkan Jawa Barat terjadi. Sampai berapa kali Jawa Barat terjadi? Ya ini Jawa Barat lagi ya, sudah cukup lah ya. Jawa Barat tolong berdoa. Sudah cukup itu. Ya. Jadi mari sama-sama berdoa. Bukannya saling serang. Ya. Bersatu hati. Satukan hati supaya kita benar-benar bisa menjadi pendoa-pendoa. Ya. Yang bisa untuk menopang bangsa ini, negeri ini. Supaya kiranya dijauhkan dari segala bencana-bencana. Itu yang seharusnya menjadi pergumulan dan doa kita. Bukan mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan, ya, atau pembelaan diri segala macam. Ya, jangan. Bukan itu yang Elohim mau dari kita. Kita baca dulu dari Lukas pasal ke-21. Tadi di Lukas pasal yang ke-18 itu kita diminta untuk berdoa tidak jemu-jemu, ya. Lukas pasal 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Apa yang dimaksud supaya tahan berdiri di hadapan anak manusia? Supaya dalam setiap ujian yang engkau hadapi, engkau mampu, engkau lolos menghadapinya. Dan engkau pun tidak pernah kecewa kepada Elohim. Dan di saat kedatangannya, engkau pun berdiri dengan tegak berkata, ini aku milikmu. Keren? Ini tujuan hidup kita, saudara. Ya. Ini yang harus menjadi komitmen kita. Saya akan baca dulu dari ayat 34. Ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Elohim jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekali lagi, jagalah dirimu, hai saudara-saudara terkasih, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, jangan syarat oleh kemabukan, jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi nanti ujian iman yang paling berat itu berbicara kepentingan-kepentingan duniawi, di mana engkau akan teruji melalui apa yang engkau miliki. Karena segala sesuatu akan didigitalkan. Ya. Gimana? Rela enggak engkau melepas rumahmu yang segede istana itu? Rela enggak engkau melepas hartamu yang begitu banyak itu, tanah di sana, tanah di sini, rumah di sana, rumah di sini? Makanya jangan kumpulkan harta di dalam dunia ini. Selagi masih ada kesempatan, ya, sudah berbagi kepada sesamamu manusia, janda-janda dan fakir miskin. Itu bagian daripada persepuluhan. Ya. Karena persepuluhan itu di tahun ketiga, itu seharusnya kita berikan juga kepada siapa? Janda-janda dan fakir miskin. Kenapa dikatakan di tahun ketiga? Karena zaman dahulu kan panen itu sekali setahun, pesta raya itu sekali setahun. Lah ini, coba tanya gembala, bisa nggak persepuluhannya ke janda-janda? Oh, itu berbeda. Ya, memang sikap menyikat kalau yang namanya kenikmatan dunia. Udah binatang haram,
dihalalkan dengan dalih perjanjian lama. Persepuluhan ditetapkan, ya, dengan dalih firman Elohim. Kok perjanjian lamanya lupa ya kalau di persepuluhannya? Karena sesungguhnya persepuluhan itu di perjanjian lama, ya. Nah ini heran, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Kenapa persepuluhan ditetapkan? Sementara itu di perjanjian lama ini harus diberlakukan. Enak toh, 100 jemaat kali, janganlah dulu 1.500.000 lah, 300.000 lah dulu satu bulan, ya. Nah udah berapa itu? 30 juta toh. Nah, 3 jutanya 30 juta. Nah, coba gimana jemaat-jemaat besar? Lah, ini diberlakukan padahal ini di perjanjian lama. Hanya karena apa? Enak toh. Ya. Binatang haram, ya, dihalalkan. Padahal itu dilarang. Karena apa? Enak toh. Ya. Jadi janganlah kita syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Elohim jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekaranglah saatnya persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu, persiapkan seluruh kehidupanmu untuk benar-benar menantikan kedatangan Hamasia. Cara mempersiapkan itu seperti apa? Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Dan jangan pula engkau berkata, dari dulu kok dikatakan dia akan datang, dari sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang nih. Dunia berjalan saja. Ya. Saudara lupa. Ya. Lupanya di mana? Gak ada yang tahu hari kematian. Di sini pentingnya, setiap hari kita harus benar-benar sangkal diri dan pikul salib. Supaya kalau hari ini engkau mengakhiri pertandinganmu, engkau dikatakan layak. Itu aja kuncinya, ya. Jadi di dalam persiapan kita, jangan nanti di saat Elohim datang, kita pun kaget. Ya kan? Gak ada persiapan toh. Tiba-tiba dia datang, ya. Gak pusing. Nah, yang gak enaknya, kalau kita tidak ada persiapan dia datang, tidak ada kesempatan untuk mengulang. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.